Selamat malam, perkenalkan kami dari grup 1 yang beranggotakan saya, Amanda Yuda Putri, bersama rekan Saya Finawati. Saya Adelit Agatha. dan ada dua rekan kami yang bernama Evangela dan Anugrah. Untuk Evangela tidak berpartisipasi sama sekali untuk tugas ini, sedangkan Anugrah kabarnya udah keluar dari Dion. Di sini kami akan membahas mengenai tugas kami yang membahas mengenai pengaruh penerapan IFRS terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan melihat dampak penerapan IFRS terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan data dari PT Sinarmas Agro Resource dan PT Astra Agro Lestari pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa IFRS meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti kenaikan aset dan pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing global, serta menjadi panduan bagi perusahaan kelapa sawit lain untuk menerapkan IFRS. Laporan keuangan penting sebagai dasar pengambilan keputusan, karena berisi informasi tentang pencapaian dan kondisi perusahaan. IFRS adalah standar akuntansi global yang dibuat oleh IASB untuk menyajikan informasi keuangan secara standar. IFRS sendiri ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2012. IFRS bertujuan meningkatkan transparansi dan memudahkan perusahaan beroperasi di pasar global. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Finawati. Terima kasih, Kak Amanda. Saya lanjutkan. Mengenai laporan keuangan dari perusahaan kelapa sawit di Indonesia, data yang dikumpulkan akan mencangkup bentuk standar laporan keuangan serta keterkaitan dengan standar internasional yaitu IFRS. Analisis akan dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan IFRS mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam sektor kelapa sawit, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kebenaran, ketepatan, dan pertanggungjawaban laporan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari dua perusahaan kelapa sawit, yaitu PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMART, dua PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI. Data yang digunakan meliputi total aset dan pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan IFRS. Di Indonesia sendiri, penerapan IFRS dimulai pada tahun 2012. Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia IAI menetapkan bahwa semua perusahaan publik di Indonesia diharuskan untuk menyusun laporan keuangan mereka sesuai standar IFRS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Adelheid. Silakan. Terima kasih Kak Finawati. Untuk berdasarkan tabel di atas, kedua perusahaan menunjukkan adanya peningkatan baik dalam total aset maupun pendapatan antara tahun 2011 dan 2012. Penerapan IFRS sepertinya memiliki dampak positif terhadap transparansi laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti yang terlihat pada tabel diagram di atas, PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk sendiri mengalami peningkatan signifikan pada aset sebesar 10,33% dari 2011 ke 2012. PT Astra Agro Lestari Tbk juga menunjukkan hasil yang serupa, dengan total aset yang meningkat 21,6% dan pendapatan yang meningkat 7,34%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS dapat membantu perusahaan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan mereka
di pasar serta penggunaan IFRS telah meningkatkan kepercayaan para investor dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Slide selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya adalah penerapan International Financial Reporting Standards atau IFRS di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2012. Penerapan IFRS sendiri telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Berdasarkan analisis data dari kedua perusahaan di atas, terlihat bahwa kedua perusahaan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dalam total aset maupun total pendapatan setelah penggunaan IFRS. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi adanya transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan yang diakibatkan penggunaan IFRS. Hal itu tentu tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperbaiki reputasi perusahaan di pasar global. Meskipun adanya kendala dalam pelaksanaan IFRS, terutama terkait biaya dan pelatihan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat penggunaan IFRS itu sendiri cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan kelapa sawit dan perusahaan lainnya yang ada di Indonesia untuk terus menerapkan IFRS dalam penyusunan laporan keuangan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan dan daya saing di pasar global. Sekian penjelasan laporan penelitian dari kelompok kami, kelompok 1. Saya mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika adanya kekurangan dalam penyampaian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.